Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita, amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan pada bulan ini di minggu kedua. Ya, minggu kedua. Masih dengan tema yang sama di bulan ini, yaitu persoalan kegagalan. Ya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara sekalian dari satu perspektif yang berbeda terkait dengan apa reaksi Tuhan terhadap kegagalan. Ya. Saya berangkat dari begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang kita menemukan Bapak Ibu Saudara sekalian di dunia ini, orang-orang tuh mengasihi kita itu sejauh kita berhasil atau kita gagal. Kalau di mata orang kita dipandang sebagai orang yang gagal, pernah gagal atau sedang gagal, Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya nih kita akan menemukan bahwa orang akan sulit lagi mengasihi kita. Beda kalau keadaan kita sedang lagi berhasil-berhasilnya, wah beda. Lain orang mengasihi kita. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini fenomena yang kita temukan di dunia ini, saat ini. Ya Bapak Ibu. Makanya gak sedikit kita menemukan banyak orang yang munafik Bapak Ibu. Ya. Karena apa mereka munafik? Karena kalau apa adanya jadinya ketahuan. Jadinya apa? Orang gak lagi mengasihi dia. Halo? Apa kita menjumpai hari-hari ini dengan orang-orang yang munafik? Ya. Jadi wajar kalau orang munafik. Karena apa? Ya itu tadi. Wah, kalau gue terlalu jujur-jujur amat, orang gak lagi mengasihi gue. Ya Bapak Ibu. Bahkan orang-orang Kristen saat-saat ini jadi munafik. Kenapa? Takut nanti gereja gak lagi mengasihi saya. Gereja nanti ngejat saya lagi. Ya, nanti gereja omongin saya lagi. Aduh, saya gak dikasih lagi sama teman-teman keluarga di gereja. Akhirnya apa? Ya gak sedikit juga orang ke gereja datang ya sebagai orang yang munafik. Ya Bapak Ibu. Makanya kita pernah mendengar ya istilah ini. Slogan yang sangat populer sekali. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Wah, dulu zamannya Healing Movement Camp ya. Wah, itu slogannya. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Tetapi di kesini-sininya keterbukaan adalah awal dari ketahuan. Makanya kita menemukan sekarang hari-hari ini orang sulit terbuka. Karena tadi kalimat pertama saya. Sekarang kita mengasihi orang hari-hari ini bisa diukur. Ini orang gagal atau orang berhasil. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi orang menutupi diri supaya gak terbuka. Supaya gak takut ketahuan Bapak Ibu. Menutup diri Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu. Jangan kita orang Kristen mengenal Tuhan hanya sebatas Tuhan yang sanggup membukakan pintu-pintu langit untuk memberkati kita. Tuhan yang sanggup memberikan jodoh yang terbaik untuk kita. Tuhan yang sanggup untuk memberikan sekolah yang terbaik untuk kita. Universitas yang terbaik untuk kita. Apalagi perusahaan yang terbaik untuk kita. Jangan kenal Tuhan hanya sebatas itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kenalilah Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai pribadi juga yang berperan serta. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Di setiap kegagalan yang kita alami. Yang setuju katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat loh, Tuhan juga berperan serta di setiap kegagalan kita. Ya Bapak Ibu. Nah hari ini kita akan merenungkan Bapak Ibu. Sadar gak sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita tuh menyadari kehadiran Tuhan. Itu pada saat kita mengalami yang namanya kegagalan. Baru kita sadar, wah saya butuh kehadiran Tuhan. Ketika kita melihat orang tua kita gagal. Ketika kita melihat kakak kita gagal. Adik kita gagal. Usaha planning yang kita atur sedemikian rupa gagal.
Hilang semua apa yang kita susun secara matang. Ya, gagal. Nah, tapi di saat momen itulah sebenarnya kita lagi merasakan kehadiran Tuhan. Buktinya apa Pak Pendeta? Di saat-saat itu kan kita manggil Tuhan. Tuhan. Mau kita ngeluh, mau kita marah-marah, tapi kita manggil Tuhan gak? Kenapa sih gini Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Kok gagal? Kok begini sih? Saya udah rencanakan loh Tuhan tahun sekian, saya begini. Tahun sekian saya udah sampai di titik ini. Tapi kok gini Tuhan? Kenapa sih? Kita manggil Tuhan. Nah sadar gak sih itu? Akhirnya kita momen the truth Bapak Ibu. Anak Tuhan yang kita bilang, oh kita anak Tuhan. Itu saat itu. Kan kalau anak Tuhan berarti kita manggil Tuhan dong. Halo Tuhan. Berinteraksi dong sama Tuhan. Sayangnya ketika kita lagi happy-happynya. Ya panggil Tuhannya di awal-awal. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Udah setelah jalan. Wah kayak lurus-lurus aja. Percaya deh kita kan sama-sama manusia ya. Lupa juga siapa yang buat ini perjalanan kita. Tuhan juga lupa kadang-kadang ini manusia. Tapi saat gagal wah ini saya anak Tuhan. Panggil Tuhan terus. Mau marah yang tadi saya bilang. Marah, ngomel. Kita sadar kita panggil Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya sendiri. Bahwa semua kegagalan akan muncul pada waktunya. Ya. Nah pertanyaannya. Apa nih reaksi kita? Ketika kita menghadapi situasi kegagalan. Nah kita lihat di firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus gak pernah misahin. Ya anak sekolah minggu di sebelah kanan ya. Ya anak remaja di tengah. Pemuda di pojok kanan. Ya dewasa di sini. Yang usia emas. Unas. Usia emas tahu ya. Ya orang-orang tua opung-opung. Ya di dekat saya sini. Gak ada. Tuhan Yesus gak pisah-pisahin. Sama duduk bareng. Nah jadi pertanyaan dong buat kita. Kok gak dipisah sih? Kalau kita kan dipisah. Sekolah minggu jam 8. Pemuda jam 11. Yang umum jam setengah 10. Dipisah kan? Kenapa Tuhan Yesus gak pisah jam-jamnya? Digabung sama dia. Karena Tuhan Yesus menyadari. Ada satu hal yang gak bisa dipisahkan di antara setiap lintas generasi. Yaitu apa? Berdiri di titik kegagalan. Karena lintas generasi merasakan itu semua. Mau ngomongin Bapak Pendeta naik. Mau ngomongin di bawahnya ratu. Pasti mengalami fase yang namanya kegagalan. Mau turun lagi. Ke yang lebih kecil lagi. Mengalami. Jadi kegagalan ini bukan poin untuk orang-orang yang dewasa, remaja, dewasa muda. Anak kecil pun jika mendengar firman Tuhan ini juga merasa, wah kan mengalami yang namanya kegagalan. Kalau orang tua coba tanya sama anak-anaknya yang lagi sekolah sekarang. Nak, apa yang kamu alami nak? Pasti mereka juga akan menceritakan, aduh mak, Abraham kemarin kesaksian di komunitas kita. Aku bergumul kak, ya aku boleh kembalilah ke 10 besar. Oh iya deh. Ya kemarin sempat rankingnya anjlok. Ya dong, berarti dia ada fase dong. Nah kemarin poin kita, pertanyaan kita adalah kapan Abraham manggil Tuhan, berseru sama Tuhan. Jadi baru cerita pada saat mengalami kegagalan di sekolah. Ya Bapak Ibu, jadi semua kita lintas generasi terkait dengan kegagalan ini harus kita renungkan baik-baik. Ya, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara sekalian di minggu ini 2 perikop. Yohanes 8 ayat 1 sampai 6. Ini perikop yang pertama kita. Yuk mari kita buka Alkitab kita. Saya nggak ada slide Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Yohanes 8 ayat 1 sampai 6. Yuk kita buka dan kita baca bersama-sama.
Yohanes 8 ayat 1 sampai 6. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin ya. Yuk kita baca ayat 1 sampai 2 dulu. Yuk kita baca sama-sama. Dengan suara keras supaya firman Tuhan ini masuk di dalam hati kita ya. 3, 2, 1 ya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Titik, sampai situ dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Suatu pagi Yesus ada di bait Allah. Dan semua orang datang untuk duduk dan belajar. Karena mereka tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mereka memberikan suatu perhatian yang khusus kepada Tuhan ketika dia mengajar, mereka akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Ya, perhatikan ya Bapak Ibu ayat ini. Jadi Tuhan Yesus ada di bait Allah pagi-pagi. Dan orang datang duduk di situ. Ingin mendengar Yesus mengajar. Berarti orang-orang ini sangat concern sekali dengan ajaran Tuhan Yesus. Mereka menyiapkan perhatian yang khusus kepada Tuhan Yesus ketika dia mengajar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita. Cara kita memperhatikan suatu pengajaran pada akhirnya akan menentukan masa depan kita. Jadi ketika kita lagi mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, cara kita ya, itu akan menentukan masa depan kita. Kalau kita ogah-ogahan dengar firman Tuhan, ya udahlah firman Tuhan sama aja, nanti gue lihat aja deh di tayangan ulangnya. Nah itu akan menentukan masa depannya bagaimana. Ya, jadi kita belajar nih dari orang-orang yang datang ke bait Allah saat itu, mereka duduk memberikan perhatian yang khusus. Karena dulu gak ada HP sih. Jadi perhatiannya udah ke depan aja. Dengar Tuhan ngajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi orang-orang datang berbondong-bondong tidak hanya untuk ibadah tapi juga belajar. Jadi itulah pentingnya pengajar. Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk kita lanjut ayat 3. Yuk baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Ya 3, 2, 1 ya. Maka oke, stop sampai situ. Jadi ketika lagi suasana gini nih, lagi mendengarkan firman Tuhan, suasana belajar mengajar Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sekelompok orang yang gak mau ikut kelasnya Tuhan. Mereka merasa aduh gak penting, ngapain sih ikut kelasnya Tuhan? Buat apa ikut kelasnya Tuhan? Ya. Dan apa yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Mereka punya agenda lain, yaitu apa? Mencari kesalahan orang lain. Gak penting pengajaran. Ngapain? Agenda saya gak ini. Agenda saya mau lagi cari kesalahan orang lain. Jadi kita akan menemukan Bapak Ibu, ada orang-orang yang ikut Tuhan tapi kerjaannya mencari kesalahan orang lain. Ya. Makanya kalau kita renungin Bapak Ibu, paling gampang mencari kesalahan orang lain daripada mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Paling gampang. Gampang gak? Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, cari kesalahan orang lain. Gampang. Makanya Matius 7 ayat 3, kita menemukan Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat mengatakan, mengapa engkau melihat serpian kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak kamu ketahui. Iya kan? Ada kan firman Tuhan seperti itu? Kita lebih gampang lihat kesalahan orang dibanding pribadi kita. Nah, back to the topic Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang yang tadi tuh gak ikut kelas Bapak Ibu. Sementara lagi belajar, kita lagi belajar, mengajar. Ada sekelompok orang lagi melakukan aktivitas tersendiri, yaitu apa? Siapa yang di sini yang berzina? Lu berbuat dosa ya? Lu berbuat dosa gak? Nah, ada sekelompok orang yang gitu tuh. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Lagi suasana nih,
belajar mengajar, ya ada orang lagi nyari. Kan rame tuh, kalau Tuhan Yesus ngajar kan rame, gak segini lah, rame. Jadi ada tuh di titik-titik mana, ada orang lagi cari, lu kan yang berzina kan, ikut. Ya Bapak Ibu, nah itu tuh kondisinya saat itu. Lu berzina ya? Lu lagi kumpul kebo ya? Sini ikut tuh. Dibawa sama mereka. Lihat, itu yang paling penting dan paling menarik bagi kelompok orang itu. Mencari kesalahan orang lain. Nah, ini hati-hati untuk kita semua. Jika kita udah gak suka dengan yang namanya pengajaran, gak suka yang namanya kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya nanti kayak begitu-begitu tuh. Mencari, cari. Bukan cari Tuhan, tapi apa? Cari kesalahan. Be careful Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita sibuk cari kesalahan orang lain, ketemu gak? Ketemu. Kita mau cari kesalahan orang tua kita, ketemu gak? Ketemu. Cari kesalahan teman sahabat kita, ketemu gak? Ini sahabat nih, best friend forever nih, bestie nih, best man nih, apalagi lah sebutin lah. Kalau kita cari kesalahannya, ketemu gak? Mau cari kesalahan kantor kita, ketemu gak? Gak usah dicari, dilihat aja udah ketemu. Cari apa lagi? Kesalahan hamba-hamba Tuhan di gereja, ketemu. Kesalahan Om Gembala, ketemu gak? Ketemu. Yang berdiri nih, Abang Esra nih. Bapak Ibu Saudara gak usah lama-lama cari kesalahan saya, pasti udah tahu. Kesalahan saya apa? Ketemu Bapak Ibu. Mau kita sembunyiin apapun kegagalan kita, pasti ketemu. Tapi masa kalau kita renungin, masa sih kita ikut pengiringan Tuhan kerjaannya cari kesalahan orang? Halo? Kita ikut Tuhan dari kecil, sekolah minggu, mungkin yang baru ada yang bertobat, baru remaja ikut, pemuda baru ikut. Sampai kita udah besar begini, udah berkeluarga, udah punya anak, masa pengiringan kita buat cari kesalahan orang lain? Halo Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini gereja kita masih kecil nih. Belum yang nanti gereja-gereja yang wah udah besar. Wah bisa banget cari kesalahan. Antar tim pelayanan juga bisa. Salah itu mainnya, Zra, kuncinya. Ada gak di antara tim pelayan musik begitu? Ada Bapak Ibu. Ada. Wah WL gimana sih? Tadi kan aturan naik nadanya, kok gak naik sih? Wah cari, ada Bapak Ibu. Ya masa sih kita mikir-mikirin itu terus, cari kesalahan orang? Amin. Ya. Kasih tahu kiri kanan, jangan cari kesalahan orang lain. Ya. Jangan sampai perjalanan kita Bapak Ibu mengikut Tuhan gitu ya kerjaannya ya. Kita cari kesalahan orang lain, udah ketemu kesalahannya lalu menjustifikasi. Saya lebih baik dari dia. Wah, hati-hati. Wah, ternyata Pak Pendeta gak segitu-gitu juga ya ininya. Sama aja kayak saya. Wah, bener gak? Dia juga jatuh. Dia juga dosa begitu. Sama aja. Wah. Ya. Udah berasa kita nih hakim yang adil Bapak Ibu. Kita semua adalah orang berdosa juga. Nanti hakim kita yang adil siapa? Tuhan. Yuk kita lanjut yuk ayat 4-5. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Lalu Oke, stop sampai situ Bapak Ibu. Saya bacakan versi terjemahan baru ya. Alkitab terjemahan baru 2 ya. Ayat 4 di situ dikatakan, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Ayat 5-nya, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perempuan tadi diletakkan di tengah-tengah. Ini kayak kita nih lagi mengajar,
Tuhan Yesus lagi ada depan, tiba-tiba ada sekelompok orang bawa perempuan yang kedapatan berzina itu ditaruh di tengah, bukan di belakang. Kalau di belakang, Tuhan di sini ada perempuan, kan jauh tuh orang nggak perhatiin. Dibawa ke tengah-tengah, jadi pusat perhatian semua orang. Semua orang liatin tuh, ya. Tujuannya apa? Membuat kelas tuh jadi buyar. Udah gak fokus lagi sama pengajaran Tuhan. Karena dibawa tuh ke depan. Ya. Tetapi, wah ini hebatnya. Tuhan Yesus punya kurikulum baru. Kurikulum training yang baru. Dari topiknya Tuhan Yesus tadi mau bawa tentang A mungkin. Tuhan Yesus mau mengajar tentang A. Tiba-tiba ada ini, wah berubah. Pengajaran Tuhan Yesus. Nah orang-orang ini kepo. Ya. Kalau Yesus diperhadapkan sama orang yang gagal. Halo. Kalau Yesus diperhadapkan sama orang yang gagal. Apa sih reaksi Yesus? Orang-orang Farisi tua-tua ini kepo. Apa sih reaksi Tuhan sama orang yang gagal ini? Si perempuan berzina ini. Ya. Mereka ini gak peduli. Mau orang perempuan ini mati kayak gak peduli. Yang mereka tahu, yang model gini harus dilempari batu sampai mati. Itu yang mereka peduli. Gak peduli. Ini gimana nasibnya? Apa yang dirasakan? Ya, kenapa dia berbuat demikian? Iya kan? Kita gak ada yang tahu. Gak peduli mereka. Pokoknya gini mati. Model gini mati. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat apa sih reaksi Yesus. Kalau kita ada di situ, suasananya gimana? Tegang pasti. Wah deg-degan. Aduh, Yesus ngapain ya? Apakah Yesus mengambil batu? Ya kan? Kalau nih kita seandai-andai, Yesus ambil satu batu aja. Terus dia lempar, satu aja. Kira-kira yang lain gimana? Ikutan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kita udah tahu lah ceritanya ya. Udah sering kita mendengar cerita ini. Tapi kita yuk baca yuk. Ayat 6 yuk. 3, 2, 1, ya. Ya. Nah, stop sampai situ. Lalu Tuhan Yesus membungkuk dan menulis sesuatu dengan jarinya. Yesus tidak bereaksi berlebihan kepada seorang yang gagal. Ya. Yang dia lakukan hanya membungkuk dan menuliskan sesuatu di tanah dengan jari. Mungkin abang naik di kampus mempelajari atau berdiskusi ya dengan ahli-ahli teolog. Apa sih yang Tuhan Yesus tulis di tanah? Tapi beberapa yang saya baca, apa yang Tuhan Yesus tulis di tanah itu adalah 10 perintah. Dia lagi tulis. Benar ya Bang ya? Wah berarti benar yang saya baca. Benar yang didiskusikan ahli-ahli teologi. Dia tulis 10 perintah. 1, 2, 3. Dia tulis. Dan kita ketahui ceritanya perikop ini. Gak ada kan yang lemparin dia batu. Nah, yang kita renungkan di perikop ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang hari-hari ini sulit datang ke gereja karena mereka tidak melihat orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melepaskan kasih karunia. Ini yang jadi perenungan kita nih sebagai orang-orang atau hamba-hamba Tuhan di gereja Bapak Ibu. Jadi waktu terjadi suatu kegagalan, baik di diri kita atau diri orang lain, jangan biarkan hidup kita salah dalam bereaksi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya punya ilustrasi begini Bapak Ibu. Ketika berlangsung ibadah Bapak Ibu di suatu gereja, sedang pujian penyembahan. Haleluya. Tiba-tiba ada seorang bapak, HP-nya berbunyi.
poliponik lagi. Wah, itu kan udah berisik banget. Gitu. Beda kalau ada musiknya ya. Poliponik berarti HP lama tuh. Wah, lama lagi matiinnya ya kan. Namanya juga orang tua kan nggak sigap. Kalau kita kan HP di kantongnya kita bisa matiin kan. Wah, hebat banget kan anak-anak muda sekarang. Orang tua udah di depan masih aneh ya matiin ya. Lama. 5 sampai 10 detik dalam suatu penyembahan itu keganggu sama suara dari HP tersebut. Akhirnya matilah itu. Oke. Setelah selesai ibadah, WL para pelayan di atas altar samperin itu bapak. Bapak lain kali HP di silent dong pak. Ini mengganggu nih jalannya ibadah. Keganggu kita semua. Gak fokus kita menyembah Tuhan. Oh iya maaf. Saya tadi lupa mana. Iya pak, lain kali begitu ya pak. Supaya yang lain bisa kusyuk ibadahnya. Ya. Bapak itu keluar. Dia pergi ke suatu bar. Dia minum. Gak mungkin minum air putih dong. Ya minumlah es jeruk bapak ibu. Es jeruk. Tiba-tiba ada seorang lari. Ya. Menyenggol dia. Lalu tumpahlah minuman. Minuman dia tumpah ke badan dia. Ya saya maksud alkohol ya bapak ibu ya. Satu gelas itu kan mahal. Ya. Nggak mungkin 30.000. Ya. Satu gelas doang itu dia bisa ratusan ribu lah. Tumpah tuh ke badannya dia. Bapaknya ini mungkin ada trauma kali di gereja ya. Dia yang minta maaf. Wah, maaf saya nyenggol kamu ya. Padahal minuman dia yang jatuh. Maaf. Oh enggak pak. Bapak kenapa? Ada yang luka enggak pak? Kena enggak kacanya, pecah enggak itu gelasnya? Soalnya gelasnya jatuh. Ini pak saya ambilin ini. Diambilin tisu. Sama orang yang nyenggol tadi diambil. Ini pak pakai tisunya pak. Dan orang ini pesan ke bartender. Kasih ganti minumnya ya. Bapak mau minum apa pak? Mau yang sama atau yang lain? Gak apa-apa pesannya saya ganti. Karena saya habis jatuhin minuman bapak. Oh enggak apa-apa. Udah pak gak apa-apa minum. Oh, yaudah pesan lagi sa. Kasih minuman. Maaf ya pak tadi saya gak sengaja. Oh iya gak apa-apa maaf saya juga minta maaf ya saya gak ngeliat. Saya taruh minumnya sembarangan. Selesai. Akhirnya bapak ibu saudara sekalian. Bapak ini bolak-balik terus ke bar yang sama. Kenapa? Karena dia menemukan orang yang model begini, yang baik di dalam bar. Dia gak datang lagi ke gereja. Ngapain datang ke gereja? Gue didatangin sama WL. Pemusik semua. Dijudge. Wah bapak ganggu orang. Mendingan gue di bar. Gue yang salah, malah gue yang digantiin minuman. Bebas lagi milihnya. Diajak ngobrol lagi. Nah itu ilustrasinya bapak. Jangan kita jadikan tempat ini tempat untuk kita menghakimi orang. Oh kamu gagal. Oh gak bisa kamu. Kamu gak jalanin aturan. Latihan jam 8 kamu datang ini. Di sini gak ada. Tapi di luar banyak loh yang cerita sama saya bapak ibu. Ini saya cerita nih karena ada orang yang cerita. Aduh bang. Saya kalau latihan harus fingerprint. Pet. Sekian gak boleh telat. Telat. Di mimbar. Gembala sidangnya kasih tahu. Yang telat-telat ini. Gak boleh lagi. 3 minggu diskors pelayanan. Sakit hati. Banyak bapak ibu korban sakit hati di gereja. Banyak. Jadi mereka lebih milih wadah yang lain. Untung kalau ke gereja lain gitu. Tapi kalau gak ke gereja. Jadinya kayak ini. Gue mending ke mana ya sebutin. Saya gak tahu nama tempat-tempatnya bapak ibu. Mending gue ke klub. Mending gue ke ini. Ya bapak ibu. Jadi orang punya versinya masing-masing dalam menyikapi suatu kegagalan. Ada orang bapak ibu yang stres bapak ibu. Ini ya. Merasa dirinya sangat-sangat gagal ketika dia dulu pernah dapat 10. Ketika ulangan berikutnya dia dapat 8,5. Dia stres berat.
Ratu udah ngangguk. Karena itu teman-temannya. Ada gak yang seperti itu? Ada. Buat kita, abang naik, yang udah terancam DO, kelas ogah-ogahan, dapat 8,5 gimana abang naik? Mujizat. Buat perayaan. Syukuran. Nah, potong ikan mas. Ya. Taruh di tengah 8,5. Gak pernah dapat segini. Lihat. Ini saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Orang-orang memiliki level stresnya beda-beda. Jangan kita hakimi. Saya juga bisa hakimi. Ya elah, 8,5. Masih bagus itu. Kalau dapat 2 baru. Dari 10 ke 8,5 kan cuma turun berapa? Tapi udah stres. Oh, dunia sudah berakhir. Ada yang baru pikir seperti itu. Masing-masing kita pikir. Mungkin saya punya masalah. Di abang naik, levelnya masih, aku sudah melewati masalah itu. Udah, jangan menghakimi, ama kamu baru segitu doang ama. Oh enggak boleh begitu. Abang naik juga punya masalah, bagi saya, biasa aja, saya juga lebih masalahnya itu. Jangan, masing-masing kita punya levelnya. Ya. Nah gereja ini ya kita punya masing-masing pergumulan dengan segala kegagalan kita. Jangan kita, ya Mas Wawan masih segitu aja, ya gitu, gue udah lewati. Jangan Bapak Ibu, woy. Kita punya levelnya masing-masing Bapak Ibu. Ya. Nah ini yang menjadi kebutuhan bagi orang-orang hari-hari ini, anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan waktu dia gagal. Ya. Ketika orang tua gagal, ketika tadi adik gagal, teman pelayanan gagal, hamba Tuhan gagal, harusnya kita bereaksi dengan tepat. Oleh karena itu, kita perlu duduk dan dengar firman Tuhan untuk menolong setiap kita. Itu perikop 1. Nah, saya akan kasih perikop yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kita buka Matius 27 ayat 3 sampai 4. Nah, Matius 27 ayat 3 sampai 4. Ini nama yang tidak asing bagi kita. Seorang murid Tuhan Yesus yang kalau anak sekolah minggu ditanya, siapa yang mengkhianati Tuhan Yesus? Langsung jawab, Yudas Iskariot. Bagi kita di antara 12 murid Tuhan Yesus, pokoknya inilah biang keroknya. Wah, gitu ya. Bagi orang Kristen, Yudas, makanya nggak ada yang anak kecil ketika lahir dikasih nama Yudas. Apalagi ditambahin Iskariot lagi. Wah, nggak ada. Itu udah nama yang blacklist dari nama-nama orang tua. Benar. Ada nggak yang menemukan nama Yudas Iskariot? Wah, ada. Wah, pasti dia dibully, diledekin sama teman-temannya. Ya. Oke, ya kita akan lihat nih. Kita akan belajar dari Yudas Iskariot. Yuk, ayat 3a saja kita baca dulu ya. Dengan suara keras. 3, 2, 1, ya. Pada waktu Yudas. Oke, stop sampai situ. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia yaitu Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Coba kalimat selanjutnya apa? Menyesalah. Yudas habis buat dosa. Menyesal. Menyesal loh dia. Dia gak berpikir bahwa Yesus tuh dihukum mati. Dia gak nyangka. Pas tahu, wah, Yesus dihukum mati. Nyesal dia. Artinya apa? Dia sadar kalau dia itu gagal. Ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat nih. Ini nyesalnya pura-pura atau enggak? Ada enggak orang pura-pura nyesel? Ada. Kan lagi tren nih. Ya. Orang nyeselnya pura-pura. Lagi tren enggak? Tren lah. Tren. Pura-pura nangis. Ya kan? Press conference. Wah. Nangis. Saya menyesal. Saya mengakui kesalahan saya. Ada nggak yang pura-pura gitu? Ada Bapak Ibu. Fenomena itu udah nggak asing bagi kita. Ya.
Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang ngelepas tali tis tiba-tiba bisa kelepas, bisa pasang ini, ngakui di kamera, oh saya menyesal, saya minta maaf kepada keluarga. Tapi kita lihat dia yang nyanyi-nyanyi, ngejreng-ngejreng. Ya, kita lihat itu fenomena itu. Nah, kita lihat ayat yang 3B-nya. Yuk baca selanjutnya. 3, 2, 1, ya. Lalu oke, stop sampai situ. Setelah menyesal, Yudas mengembalikan uang yang 30 perak itu yang dia terima. Ada nggak orang model kayak gini di dalam kisah di Alkitab? Hanya. Salah satunya si pendek. Tahu? Zakheus. Dia ngambil uang, ya kan? Ketemu Tuhan Yesus. Tuhan, saya kembalikan apa yang menjadi milik mereka. Tidak hanya dikembalikan, apa yang dia lakukan lagi? Ditambah sama uang pribadinya dia. Itu Zakheus. Nah, Yudas, kita dalam perspektifnya Yudas ya. Yudas juga melakukan hal yang sama, dikembaliin. Dia udah nyesel, dikembaliin. Nah, habis ngambil uang, dia bertobat. Terus dibalikin. Ya. Kita lihat ayat 4a, yuk kita lanjut yuk. 3, 2, 1, ya. Dan berkata, nah titik sampai situ. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Orang kalau nyeselnya bohong-bohongan, gak akan mengaku dosa Bapak Ibu. Ya aku menyesal. Maaf ya. Gak akan dia ngaku dosa. Nah kalau ini udah nyesel terus dia ngaku dosa. Wah ini perlu kita lihat nih. Wah ini gak main-main ini berarti nih. Yang dilakukan Yudas Iskariot nih. Soalnya apa? Dia bongkar aibnya sendiri. Ya? Dia gak menjadi munafik di sini. Halo. Halo. Kita kan mungkin ya, kita mungkin. Ya kita mungkin nyesel. Tapi ketika kita lagi berhadapan sama Tuhan lewat doa kita juga malu ngakuin dosa kita. Ya Tuhan ampuni saya ya Tuhan atas kesalahanku. Amin. Padahal cuma berdua loh sama Tuhan. Kita gak bilang, Tuhan saya habis ngelakuin ini. A, B, C. Jam segini, hari ini. Saya akui Tuhan di hadapanmu. Harusnya kita gentle dong seperti itu. Itu yang namanya penyesalan. Bukan Tuhan ampuni saya habis berbuat dosa. Banyak padahal dosanya, cuma ampuni saya Tuhan. Ya udahlah Tuhan. Ya, gak usah dibicarakan lah ya Tuhan ya ampuni aja. Tuhan ampuni. Karena Engkau maha pengampun, maha penyayang. Waduh, gak kayak agama lain. Maha pengampun, maha penyayang. Ya. Kita lihat. Yudas Iskariot beda. Ya. Dia akui. Ya, yuk kita lanjut yuk. Ayat 4b. 3, 2, 1, ya. Tetapi jawab mereka. Nah, ayo baca. Ini poinnya nih. Ini kalimat paling penting nih. 3, 2, 1, ya. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu? Wah. Orang yang udah ngaku dosa, menyesal, ketemu sama ini orang-orang ini loh yang hadir di bait Allah terus loh, orang-orang Farisi tua-tua ini. Malah responnya apa? Apa urusan kami dengan dosamu itu? Itu urusanmu sendiri. Jangan itu terjadi di fenomena gereja kita hari-hari ini. Amin. Bukan hanya gereja, dimanapun. Tiba-tiba ada Yudas-Yudas yang datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Loh apa urusan saya? Urusanmu. Gak diarahkan kepada Tuhan. Malah bilang urusanmu sendiri. Apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot? Gantung di
Be careful, hati-hati. Jangan salah bereaksi kepada orang-orang yang sedang gagal. Amin. Yudas contohnya. Orang-orang ini, tua-tua ini atau orang-orang Farisi ini salah bereaksi. Akhirnya satu jiwa. Jadi mungkin orang berpendapat, Yudas pasti masuk neraka ya karena bunuh diri ini. Bukan karena dia menjual Tuhan Yesus. Kalau dia udah bertobat, dia menyesal, dia balikin. Sama seperti kita kan, kita juga menyesal bertobat. Nah persoalannya, ketika dia nggak menemukan orang yang tepat untuk menyampaikan kegagalan dia, ya nggak ada lagi orang yang ini gua. Nggak mungkin dong dia lapor ke Petrus. Wah, ini dia lapor ke siapa dia terima uang. Disuruh urusannya sendiri. Udah dia. Gantung dia. Nah, pertanyaannya untuk kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin tahun ini akan banyak Yudas-Yudas datang ke gereja kita. Ya. Disitulah kita perlu Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk apa? Untuk membangun kesiapan. Kesiapan apa? Kesiapan hidup. Supaya kita gak jadi imam-imam. Jadi kalau kita lagi ada di tengah kegagalan, jangan langsung berpikir kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Tuhan bisa pakai kegagalan itu untuk apa? Membangunkan iman seseorang yang lagi gagal. Datang seseorang yang gagal. Kita bisa menguatkan dia. Saya pernah ada di titik itu. Dan bersama Tuhan kita bisa. Ayo bangun, ayo bangkit. Enak gak? Aduh, udah sendiri aja. Udah, doa-doa sama Tuhan aja dah. Udah. Oh, gak heran Bapak Ibu Saudara sekalian. Undur ini. Gak akan mau dia lagi jadi anak Tuhan. Bisa-bisa dia udah tinggalkan Tuhan. Karena apa? Ketemu sama yang model itu. Amin Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Ayo kita rubah kehidupan kita. Kita pernah gagal kan? Orang-orang juga merasakan gagal. Ayo bereaksilah yang baik. Bereaksilah yang tepat. Udah dengar berita isu? Saya gak nakutin ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang anak kelas 4 SD ditemukan dia menghabisi dirinya sendiri. Karena apa? Dia dibully di kelasnya, di sekolahnya. Jadi itu tadi yang saya bilang, kegagalan ini bukan urusan orang dewasa, lintas generasi Bapak Ibu. Bayangin 4 SD udah bisa seperti itu. Kita aja yang udah lebih besar ya, kita aja mikir-mikir. Ya kali lah masih ada lah yang kita bisa kerjakan lah ya. Ya, walaupun kita ya begini ya, ada lah yang kita bisa kerjakan. Anak SD udah bisa memutuskan, udahlah, kuakhiri hidupku. Bisa loh. Halo Bapak Ibu. Jadi kalau anak kita, rekan kita, sahabat kita menceritakan apa yang dialami, kegagalan dialami, respon reaksi dengan baik. Amin. Karena mungkin kita akan mendapati itu. Bang, aku ini bang, aduh susah kali bang. Gagal terus. Kuatkan. Amin. Ya, ayo bangkit. Ketika hari-hari ini mengalami kegagalan, ayo bangkit. Berikan perhatian kita kepada Tuhan ya. Lewat setiap firman Tuhan, renungan yang dibagikan di gereja, di komunitas, itu kita harus perhatikan pengajarannya. Renungkan. Itu untuk kebutuhan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jangan terdistract kayak tadi yang di bait Allah. Dibawa orang yang salah ke distract. Jangan. Ya. Fokus, kejar Tuhan, berikan perhatian yang khusus. Datang ke gereja, perhatian yang khusus.
Bo ya cuman 1,5 jam toh. Ya. Beri perhatian yang khusus Tuhan, 1,5 jam. Aku mau terima kebenaran firman Tuhan. Kuatkan aku, berikan porsiku hari ini. Kan saya selalu mengilustrasikan porsi kita ini masing-masing di setiap kita beda-beda. Di dalam setiap firman Tuhan yang dibagikan. Mungkin abang naik 1 gigitan. Udah mengenyangkan dia. Ada yang perlu 10 gigitan dari firman Tuhan. Ini saya ibarat makanan Bapak Ibu. Semua porsi masing-masing. Gak ada yang 1 telan. Telan ya Zra. Telan ya adik Ania. Telan semua. Semua telan satu-satu. Masing-masing kita punya. Mungkin ada yang tadi cuma poinnya yang itu untuk menguatkan dia. Ada yang poinnya yang kedua. Ada yang dua-duanya poinnya. Masing-masing kita beda. Tapi pastikan kita renungkan pengajaran firman Tuhan. Karena itu yang akan menguatkan kita. Amin. Ya. Akui setiap dosa kita di setiap kegagalan yang kita alami Bapak Ibu. Dia pasti akan menyertai kita dalam setiap kegagalan kita. Sebab dia adalah Allah Immanuel. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari. Rekan saya boleh iringi